Semangat olahraga anak-anak! Anak-anak, hari ini kita akan belajar latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Salah satu organ tubuh yang sangat menakjubkan ialah jantung, karena ia bekerja selama 24 jam sehari sepanjang hidup. Itulah salah satu bentuk kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Organ tubuh ini bekerja untuk menjamin kelangsungan hidup kita. Jadi anak-anak, kita harus bersyukur karenanya ya. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Coba, itu gambar apa? Betul, kalian dapat melihat beberapa anak sedang lari cepat atau sprint. Aktivitas ini dapat dilakukan di lintasan lari atau tanah lapang. Lari cepat dilakukan dengan kecepatan tinggi dalam jarak pendek. Jika dilakukan teratur, lari cepat dapat meningkatkan daya tahan jantung. Dengan berlari cepat, kamu juga dapat meningkatkan kecepatan gerak tubuh kamu loh. Mengapa daya tahan jantung harus ditingkatkan? Kenapa ya anak-anak? Daya tahan jantung ini memengaruhi kebugaran jasmani anak-anak. Selain lari cepat, apa saja coba jenis latihan yang dapat meningkatkan daya tahan jantung dan meningkatkan kebugaran jasmani? Yuk kita cari tahu dulu. Nah, sebelum kita cari tahu, kita akan belajar tentang peta konsep yang akan kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar latihan daya jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Ada dua yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu daya tahan jantung dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada umur, jenis kelamin, keturunan, latihan dan aktivitas fisik, serta manfaat daya tahan jantung. Selanjutnya, manfaat menjaganya, yaitu mengurangi bahaya gangguan jantung, menjaga tekanan darah tetap normal, beraktivitas dalam waktu lama, mengurangi bahaya jantung koroner. Yang kedua, anak-anak, latihan peningkatan daya tahan jantung, meliputi latihan lari memindahkan bola, bersepeda, latihan internal, lompat tali, serta permainan rekreasi. Ibu harap pada pembelajaran hari ini kalian dapat 1. Menjelaskan daya tahan jantung sebagai indikator kebugaran jasmani, mendeskripsikan latihan lari bolak-balik, mendeskripsikan permainan lompat tali, mendeskripsikan lari mengelilingi lapangan atau jogging, mendeskripsikan latihan interval, mendeskripsikan permainan reaksi, melakukan pengukuran kebugaran jasmani setelah aktivitas fisik, mempraktikkan latihan lari bolak-balik dalam jarak 5-8 meter sebanyak 8 kali, mempraktikkan lompat tali secara berkelompok, mempraktikkan lari mengelilingi lapangan atau jogging, mempraktikkan latihan interval dengan disiplin, serta yang terakhir anak-anak mempraktikkan permainan reaksi secara sportif. Apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani dapat diartikan kemampuan seseorang melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan berlebihan. Kebugaran jasmani menjadi faktor penentu tingkat kesehatan seseorang. Unsur-unsur kebugaran jasmani terdiri atas kekuatan, kecepatan, kelenturan, kelincahan, keseimbangan, daya tahan, daya ledak, reaksi, koordinasi, dan ketepatan. Nah, sebelum kita belajar daya tahan jantung lebih rinci lagi, kita praktek dulu yuk. Anak-anak, ayo merasakan detak jantung kalian.
Coba kita simak video berikut ini ya. Anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mencoba untuk menghitung jumlah denyut nadi. Nah, bagaimana caranya? Caranya anak-anak, tangan kita yang sebelah kiri ini, di sini, di sebelah sini anak-anak, ini ada yang namanya denyut nadi di bagian sini. Apabila kita pegang seperti ini, akan ada rasa seperti denyut. Nah, denyut ini nanti akan kita hitung selama 1 menit. Nah, kira-kira selama 1 menit 60 detik ini ya. Di 60 detik ini kira-kira denyut nadi kita ini jumlahnya berapa? Kita coba ya dulu. Siap anak-anak? Kita coba tangan kita yang bagian kiri. Kita sentuh bagian denyutnya. Selama 1 menit kita akan mencoba menghitungnya. Siap? 1, 2, 3. Nah, bagaimana anak-anak? Berapa tadi jumlah kalian menghitung denyut nadi kalian selama 1 menit? Coba berapa? Oke sih, bagus. Nah, sekarang anak-anak, sebelumnya kan kita menghitung jumlah denyut nadinya kan kita tidak berolahraga sebelumnya. Nah, sekarang coba kalian berlari terlebih dahulu. Setelah berlari, kalian harus menghitung denyut nadi kalian lagi selama 1 menit. Bu Sukesi akan mencoba mempraktekkan. Bu Sukesi akan lari sampai sebelah sana. Nanti Bu Sukesi akan mencoba menghitung kembali. Nah anak-anak, Bu Sukesi tadi sudah berlari dan ingin sekarang mencoba untuk menghitung jumlah denyut nadi Bu Sukesi lagi. Kita coba ya. Nah anak-anak, apa coba perbedaannya? Perbedaannya adalah sebelum kita berolahraga tadi, denyut nadi kita biasa-biasa saja, ya kan? Setelah kita berlari dari sini ke sana tadi, nah denyut nadi kita semakin cepat. Itu perbedaannya anak-anak. Kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Anak-anak, dari kegiatan praktek tadi, kamu sekarang mengetahui dan merasakan detak jantung. Seperti organ tubuh lainnya, kondisi jantung perlu dijaga anak-anak. Jadi, apa yang dimaksud daya tahan jantung? Sebelumnya kita cermati dulu ilustrasi berikut ini ya. Setiap pagi, Pak Yadi berlari mengelilingi kompleks perumahan. Ia juga mengonsumsi makanan sehat dan cukup beristirahat. Dengan pembiasaan pola hidup sehat, Pak Yadi memiliki daya tahan jantung yang kuat. Hasilnya, ia tidak mudah lelah saat melakukan kegiatan sehari-hari. Anak-anak, apa yang dapat kamu simpulkan dari ilustrasi di atas? Diskusikan bersama temanmu, kemudian komunikasikan kepada teman dan gurumu. Jadi anak-anak, daya tahan jantung adalah kemampuan jantung memompa darah untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dengan cepat dalam jangka waktu yang lama. Daya tahan jantung sangat dibutuhkan agar tubuh tetap bugar. Lalu, faktor yang memengaruhi daya tahan jantung. Ada 4 anak-anak, diingat ya. Ada 1 umur atau usia, 2 jenis kelamin, 3 keturunan, dan 4 latihan dan aktivitas fisik. Selanjutnya, manfaat daya tahan jantung itu apa ya? Perhatikan terlebih dahulu gambar di bawah ini. Ada 2 gambar anak-anak. Gambar 5.2, semangat yang menurun dapat terjadi jika daya tahan jantung lemah. Untuk gambar 5.3,
Kebugaran jantung dapat menambah semangat belajar. Lalu, apa manfaat lain dari menjaga daya tahan jantung? 1. Mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. Kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. 3. Mengatur kadar lemak dalam darah. 4. Mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. Serta yang kelima, anak-anak, mengurangi resiko jantung koroner. Selanjutnya, kita akan mempelajari latihan peningkatan daya tahan jantung. Diingat ya anak-anak, setiap orang dapat meningkatkan daya tahan jantung melalui berbagai bentuk latihan. Bagaimana latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung ya? Latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru, yaitu latihan di alam terbuka dan interval training. Fartlek adalah latihan daya tahan untuk membangun, mengembalikan, dan menjaga kondisi tubuh seseorang. Kalau interval training adalah latihan daya tahan yang diselingi istirahat secara berulang-ulang. Latihan peningkatan daya tahan jantung. Yang pertama, lari memindahkan bola. Nah, anak-anak, ini terdapat gambar, ada beberapa anak, ada 2 anak di sini, lari memindahkan bola. Agar kalian lebih paham, kalian bisa simak video berikut ini ya anak-anak. Halo anak-anak, sebelum kita memulai olahraga, kita harus pemanasan dulu ya. Kita harus pemanasan dari kepala, tangan, sampai seluruh badan. Siap? Selanjutnya kita akan pemanasan terlebih dahulu. Kita pemanasan dari kepala terlebih dahulu ya. Kalian bisa menggunakan hitungan 1-8 kali ya. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah seperti itu anak-anak. Setiap melakukan gerakan harus dihitung 1-8 kali hitungan. Boleh 1 kali dan boleh 2 kali. Selanjutnya kita akan pemanasan tangan juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan lupa setiap kalian melakukan gerakan harus disertai dengan hitungan. Kita juga peregangan di bagian punggung juga. Selanjutnya di bagian pinggang. Selanjutnya kita akan pemanasan di bagian kaki. Kita putar dulu kaki kita di kanan dan juga kaki kiri kita.
Kita melakukan pemanasan untuk mengurangi cedera ya anak-anak. Setiap kita melakukan olahraga, sebelumnya harus kita melakukan pemanasan atau peregangan terlebih dahulu. Untuk mengurangi yang namanya resiko cedera ya anak-anak. Ini kita lakukan peregangan atau pemanasan seluruh badan. Jangan lupa mengambil nafas dan buang nafas dengan perlahan. Anak-anak, ketiga bola yang ibu pegang ini, ibu akan taruh di tempat A. Selanjutnya, ibu akan ke tempat B. Bola di tempat A akan ibu pindahkan ke tempat B. Secara bergantian setiap bola diambil. Latihan peningkatan daya tahan jantung yang kedua yaitu lompat tali. Nah, anak-anak, ini adalah contoh gambar anak sedang bermain lompat tali. Untuk gambar pertama, ini anak bermain lompat tali secara mandiri atau sendiri. Untuk yang gambar kedua, ini anak-anak sedang bermain lompat tali dengan grup atau lebih dari satu orang. Dan ini 3 orang, 2 orang lainnya memegang tali, satu lainnya berada di tengah untuk melompat. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video selanjutnya ya anak-anak. Anak-anak, tadi kita sudah belajar satu latihan ya untuk meningkatkan daya tahan jantung kita, yaitu dengan memindahkan bola pada A ke B atau pada tiang satu ke tiang satunya lagi. Nah, tadi kita sudah bolak-balik untuk mengambil bola atau memindahkan bola. Nah, untuk latihan yang kedua yaitu dengan bermain lompat tali. Bisa menggunakan skipping seperti ini. Nah, kita nanti akan menggunakan skipping seperti ini untuk lompat tali. Nah, selanjutnya kita coba simak video berikut ini anak-anak. Latihan yang ketiga adalah latihan lompat tali. Kita akan menggunakan skipping. Gagang skipping kita pegang di tangan kanan dan juga tangan kiri. Lalu kita memulai memutar talinya. Ada beberapa cara untuk melakukan lompat tali ini. Misalkan ini seperti ini, kita lompat dengan menggunakan kedua kaki kita. Untuk yang selanjutnya, yang kedua, kita akan melompat satu kaki secara bergantian. Bisa juga dengan cara yang ketiga, kita seperti berjalan dan melompat satu kaki. Selanjutnya, cara yang keempat bisa kita lakukan dengan lompat berjalan. Latihan peningkatan daya tahan jantung yang ketiga yaitu lari mengelilingi lapangan. Ini adalah contoh anak-anak sedang berlari. Yang perlu kalian perhatikan, 1. Sesuaikan kecepatan berlari dengan kemampuan nafasmu. Yang kedua, jika napasmu tidak dapat mengimbangi kecepatan lari, sebaiknya turunkan kecepatan larimu.
Tindakan ini dilakukan sambil mengatur nafas. Yang ketiga, jika pengaturan nafas kembali normal, kamu dapat meningkatkan kecepatan berlari. Anak-anak, untuk berlari ini kalian dapat berlari di lapangan atau berlari di halaman sekolah. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat video berikut ini. Nah, anak-anak, untuk latihan selanjutnya yaitu latihan daya tahan jantung yang ketiga, yaitu dengan lari mengitari lapangan atau lari mengitari halaman sekolah seperti ini. Kita coba ya. Nah, lari seperti ini bisa kalian lakukan sebanyak 3-5 kali putaran. Latihan peningkatan daya tahan jantung yang keempat yaitu latihan interval. Dalam latihan interval ini, kamu perlu memperhatikan beberapa faktor berikut ini. Yang pertama adalah lama latihan. Saat kalian berlatih, tidak boleh hanya beberapa menit saja. Kalian latihan harus lebih lama. Yang kedua, beban atau intensitas latihan. Yang ketiga, pengulangan latihan atau repetisi. Jadi anak-anak, saat kalian melakukan gerakan, misalkan satu gerakan melompat, harus dihitung sebanyak 1-8 kali hitungan. Dan hitungan ini 1-8 kali hitungan itu sama dengan 1 repetisi. Jadi kalian misalkan berlatih melompat, kalian harus menggunakan 2 repetisi atau 3 repetisi. Kalau misalkan 2 repetisi, kalian berarti menghitungnya 8 kali 2. Selanjutnya yang keempat, masa istirahat setiap latihan. Jadi anak-anak, setiap kalian latihan harus ada masa istirahatnya. Tidak boleh ngoyo ya. Anak-anak, untuk langkah-langkah latihan interval, yang pertama, tentukan terlebih dahulu beberapa pos untuk latihan. Setiap pos memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Misalnya, pos A, lari di tempat dengan cepat selama 1 menit. Selanjutnya, kita akan ke pos B. Di pos B kita duduk, berdiri, lompat sebanyak 8 kali. Ingat tadi 8 kali ini berarti 1 repetisi. Bisa kalian tambahkan ya, misalnya 2 repetisi atau 3 repetisi. Selanjutnya, setelah kita selesai di pos B, kita ke pos C. Di pos C kita akan lari angka 8 dengan jarak 5 meter sebanyak 4 kali. Jadi kita berlari dengan membentuk angka 8. Setelah kita selesai di pos C, kita masuk ke pos D. Di pos D ini kita lompat tali selama 30 detik. Dan jangan lupa selama 30 detik ini kalian hitung berapa lompatan kalian. Langkah yang kedua yaitu setiap perpindahan pos beristirahat selama 30-60 detik. Setelah melewati pos terakhir, istirahat selama 5 menit. Jadi anak-anak, dari pos A untuk menuju pos B, kalian boleh beristirahat kalau misalkan kalian lelah.
Jadi kalian istirahat selama 30-60 detik. Begitu juga bila kalian lelah di pos B, kalian bisa istirahat juga sebelum menuju ke pos C. Langkah yang terakhir yaitu kegiatan diulang sebanyak 2 kali. Jadi kegiatan ini anak-anak diulang sebanyak 2 kali. Kita ke pos A, B, C, D, lalu kembali ke pos A, lagi, B lagi, C lagi, dan juga D. Anak-anak, di sini Bu Sukesi sudah mempunyai 4 pos. Pos pertama, pos kedua, pos ketiga, dan pos keempat. Ada 4 pos. Selanjutnya kita ke pos pertama dulu. Di pos pertama ini kita akan berlari cepat di tempat. Selanjutnya kita ke pos 2. Kita melakukan yang namanya burner. Setengah jongkok, plank, setengah jongkok, dan melompat ke atas. Selanjutnya kita masuk di pos 3. Di pos 3 ini ada 2 tempat. Kita akan berlari mengitari tempat itu dengan membentuk huruf 8. Selanjutnya kita akan ke pos 4. Kita lompat tali menggunakan skipping sebanyak 30 detik. Latihan peningkatan daya tahan jantung. Latihan yang terakhir atau yang kelima yaitu permainan reaksi. Nah, anak-anak, ini ada sebuah gambar, bisa kalian perhatikan. Di sini ada gambar lapangan dengan 4 pos atau 4 bendera. Bendera ini bisa kita namakan pos ya. Di setiap pos akan ada petunjuk yang berbeda. Jadi anak-anak, permainan reaksi adalah salah satu bentuk permainan reaksi lari halang rintang. Seperti gambar di bawah ini, setiap pos akan memiliki kegiatan berbeda-beda. Bagaimana cara melakukannya? Sekarang kita simak video berikut ini. Kita siap di pos 1. Saat peluit pertama, kita jalan. Peluit kedua, kita jalan cepat. Peluit ketiga, kita harus berlari cepat. Peluit panjang, kita berhenti. Anak-anak, tadi kalian sudah melakukan berbagai latihan-latihan untuk menjaga kesehatan jantung kalian, untuk menjaga daya tahan jantung kalian. Sekarang, Ibu akan memberikan tips untuk menjaga kesehatan jantung. Apa sajakah tips atau kiat menjaga kesehatan jantung itu? Adapun cara menjaga kesehatan jantung adalah sebagai berikut. 1. Mengkonsumsi ikan karena mengandung asam lemak omega 3. Yang kedua,
mengkonsumsi makanan yang mengandung lebih banyak serat. Yang ketiga, mengurangi mengkonsumsi lemak jenuh yang membentuk kolesterol berlebihan. Di sini yang dimaksud lemak jenuh anak-anak ini dari berbagai makanan cepat saji. Misalkan mie instan, sosis, dan lain sebagainya. Yang keempat, mencukupi waktu tidur sehari-hari agar kondisi arteri baik. Jadi anak-anak, kalian harus cukup waktu tidur. Minimal 8 jam per hari ya. Lalu selanjutnya yang kelima, menjaga tekanan darah agar dinding arteri tidak rusak. Bagaimana cara menjaga tekanan darahnya? Yaitu dengan makan makanan yang sehat. Selanjutnya yang keenam, menghindari diabetes yang berakibat terkena penyakit jantung. Bagaimana cara menjaganya atau bagaimana cara menghindari diabetes? Caranya yaitu anak-anak, kalian harus mengurangi yang namanya gula. Jadi, apabila kalian makan, bisa mengurangi gula. Bisa mengurangi makan kue, makan roti, makan es krim, itu bisa dikurangi. Dan juga permen ya anak-anak, jangan lupa permen, coklat, itu juga harus dikurangi. Bukan langsung dihindari, tapi harus dikurangi. Boleh makan, tapi jangan berlebihan ya. Selanjutnya, tips yang terakhir yaitu melakukan olahraga secara teratur dan disiplin. Jadi anak-anak, usahakan setiap pagi kita melakukan peregangan. Atau misalkan setiap 1 minggu kita berolahraga lari 1 minggu 3 kali atau 2 kali, itu lebih baik. Jadi itu anak-anak tips menjaga kesehatan jantung. Itulah beberapa latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung. Latihan tersebut dapat kamu praktikkan secara teratur dan bertanggung jawab. Agar menyenangkan, kamu dapat mempraktikkan latihan ini di alam terbuka. Contohnya di daerah pedesaan atau pegunungan. Jangan lupa mengajak teman-temanmu ya kalau bermain. Anak-anak, berikut adalah rangkuman pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, daya tahan jantung adalah kemampuan jantung memompa darah untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dengan cepat dalam jangka waktu lama. Yang kedua, manfaat kebugaran jantung adalah sebagai berikut. A. Mengurangi gangguan jantung dan pembuluh darah. B. Menjaga tekanan darah tetap normal. C. Mengatur kadar lemak dalam darah. D. Mampu melakukan kegiatan dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan. Yang ketiga, latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung antara lain lari, memindahkan bola, lompat tali, lari mengelilingi lapangan, latihan interval, dan permainan reaksi. Begitu anak-anak, ingat ya, rangkuman materi pada hari ini. Begitu anak-anak materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Bye!